Setelah melakukan registrasi pada website Front Office Finance e-form, akun vendor tidak dapat langsung digunakan, harus diaktifasi terlebih dahulu. Aktivasi dapat dilakukan melalui back office Finance e-form yang dapat dilakukan oleh admin atau procurement. Jika akan melakukan aktivasi terlebih dahulu, untuk membuka halaman Finance e-form, back office tentunya. Pertama-tama kita harus masukkan email. Kemudian kita masukkan password employee yang sudah didaftarkan. Kemudian klik login. Setelah itu akan tampil halaman menu PO Trade. Nah, di sini terdapat menu PO Trade yang bisa dilihat. Kemudian terdapat menu lain seperti menu approval, menu form PP, menu form finance, dan menu master management. Untuk dapat melakukan aktivasi akun vendor, kita harus masuk ke dalam menu master management. Kita klik master management. Di sini kita dapat melihat vendor verification, vendor ID, status, registration date. Kemudian kita dapat melihat tombol search. Ini berfungsi untuk memudahkan filter atau pencarian. Pada vendor ID kita dapat memilih vendor atau kita dapat mengetikkannya. Pada status terdapat status new, active, dan inactive. Di sini saya mencoba untuk memasukkan nama vendor yang ingin saya cari. Saya memasukkan PT Jaya Abadi sebagai vendor yang ingin saya cari. Ini sebagai contoh saja. Kemudian saya klik tombol search dan kemudian akan langsung muncul hanya nama PT Jaya Abadi saja. Kemudian saya hapus kembali, saya pencet search lagi untuk menghilangkan filter. Nah, di sini kita dapat melihat status yang terdapat pada kolom tabel. Di sini ada status aktif, new. Terdapat juga status inactive apabila vendor diinaktifkan atau dinonaktifkan seperti itu. Kemudian kita lihat PT Jaya Abadi, di sini masih new statusnya. Kemudian klik detail. Di sini terdapat detail vendor, terdapat tombol reset password, tombol save, tombol inactive, dan tombol activate. Tombol ini memiliki fungsi masing-masing seperti judulnya. Kemudian di sini terdapat submenu registration info yang nantinya akan diisi oleh procurement atau admin. Kemudian submenu vendor and tax info yang diisi vendor saat melakukan registrasi. Kemudian submenu kontak info, submenu payment info, dan di sini terdapat submenu bank info. Di sini masih no rows atau kosong karena bank info dapat diisi apabila vendor sudah diaktifasi. Seperti itu. Sebelum mengaktifasi, kita harus mengisi terlebih dahulu pada kolom registration info. Pada vendor ID, kita memasukkan vendor ID yang sudah didapatkan melalui SAP. Kemudian plan kode, yaitu wilayahnya. Kemudian kita pilih company group. Di sini saya pilih INTA untuk PT Intra Kopinta. Kemudian kita pilih pada kolom purchase organization. Di sini saya pilih INTI. Setelah dirasa lengkap namun ragu-ragu, kita bisa klik save terlebih dahulu untuk menyimpannya sebagai draft. Nah, akan terdapat notifikasi apabila berhasil untuk menyimpan. Di sini aktivasinya masih belum karena statusnya masih new. Kemudian kita klik detail kembali.
Setelah dirasa semua sudah sesuai, data yang dimasukkan sudah benar, kita dapat langsung mengaktifasi akun vendor. Dengan klik tombol Activate. Akan terdapat notifikasi update vendor sukses. Di sini dapat kita lihat statusnya tadi dari new berubah menjadi aktif untuk PT Jaya Abadi. Seperti itu. Aktivasi vendor telah selesai, kemudian nanti pihak vendor akan mendapatkan email bahwa akunnya sudah diaktifasi dan dapat mengganti password dan melengkapi info. Berikut merupakan contoh email yang diterima oleh vendor bahwa akunnya sudah berhasil diaktifasi. Itu pihak vendor akan dapat langsung masuk ke akunnya menggunakan password yang sudah tersedia dan dapat mengganti password tersebut.